Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang setia menonton video saya ini diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan dari segala penyakitnya, dibebaskan dari hutang-hutangnya, dimudahkan dan dicapaikan hajat-hajatnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan segera dibebaskan dari permasalahannya, mudah-mudahan diberi jalan mudah yang lapang terang benderang ya. Mudah-mudahan yang belum punya pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Itu yang paling penting ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keistiqomahan untuk menyongsong ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diselamatkan dari berbagai cobaan, dari fitnah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan semuanya kita tidak mudah terpengaruh, dan yang sudah terpengaruh mudah-mudahan segera terbuka hatinya dan menjalani jalan yang seharusnya kita jalani, yaitu kita harus berhati-hati supaya kita tetap berada di rel ihdinas siratal mustaqim atau jalan yang lurus ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami setiap keadaan yang terjadi di akhir zaman ini, karena memang sudah dinaskan, sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman akan banyak gonjang-ganjing fitnah dajjal, dan mudah-mudahan kita selamat dari situ semua. Mudah-mudahan kita tidak mudah terpengaruh oleh hasutan seseorang dan tidak mudah terpengaruh oleh opini-opini yang tidak kita ketahui. Semuanya harus kita utamakan manfaatnya dan harus kita bandingkan manfaat dan mudaratnya. Jadi jangan kita hanya memandang dari satu sisi, sedangkan sisi yang lainnya tidak kita pandang, tidak kita gunakan teman-teman ya. Jangan seperti, mohon maaf ya, memang seharusnya saya katakan jangan seperti salafi wahabi yang memang hanya memandang pendapatnya sendiri supaya dihargai, akan tetapi tidak pernah memandang pendapat orang lain ya. Bahkan dirinya sendiri seakan-akan lebih paham daripada para ulama-ulama yang terdahulu, karena mereka semua ingin meniadakan mazhab, akan tetapi ingin membangun mazhab sendiri. Jadi supaya orang lain tidak mempercayai pendapat orang lain, supaya mempercayai pendapatnya sendiri. Jadi ini adalah pendapat yang sangat fatal, yang pastinya akan membawa kecelakaan ya, baik untuk orang lain khususnya ya, untuk orang lain khususnya, karena bisa membawa kepada fitnah-fitnah yang lebih besar, sehingga tuduhan-tuduhan yang seharusnya tidak kita jalankan, yang seharusnya kita selamat darinya, ternyata kita selalu bertambah dan bertambah dosa terus-menerus karena hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin hanya sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang kesalahan dan juga kejujuran Gus Samsudin ya. Jadi kita bahas pertama yaitu kesalahannya ya. Namun saya akan menjelaskan juga supaya tidak menjadi salah paham ya. Nah, jadi yang pertama, Gus Samsudin, saya nggak melihat secara utuh ya videonya.
pada beberapa tahun yang lalu Gus Samsudin pernah menggunakan ya, mungkin menggunakan trik misalnya mengeluarkan darah atau paku dari kelapa, kemudian mengeluarkan asap dari badan pasien, mengeluarkan keris dari badan dan sebagainya ya. Jadi ini adalah, kalau memang betul trik, itu adalah kesalahan. Kenapa disebut kesalahan? Karena di videonya tidak diberitahu bahwa itu hanyalah hiburan dan sebagainya. Namun tidak sampai kepada seperti yang kita tuduhkan, yaitu penipuan ya. Karena yang namanya pengobatan bisa menggunakan apa saja. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa walaupun itu memang hanya trik ya, akan tetapi bukan penipuan ya. Kenapa? Karena seandainya penipuan, berarti barangnya itu memang untuk dijual dan dikatakan barang itu barang palsu. Itu baru penipuan ya. Atau harus orang yang dikeluarkan pakunya misalnya harus membayar sekian-sekian untuk menebus barang tersebut, atau misalnya seperti itu baru penipuan. Jadi kalau hanya seperti itu bukan penipuan teman ya. Jadi bukan penipuan. Jadi kita jangan termakan opini. Dan yang namanya pengobatan alternatif bisa menggunakan apa saja, baik itu barang mainan ataupun apa saja. Itu masalah keluar keris petir ya, keluar keris petir bukan keluar ya, akan tapi misalnya menggunakan keris petir seperti itu teman-teman. Sedangkan yang keluar darah dari dari kelapa, keluar paku dan sebagainya, sebenarnya untuk ilmu hikmah sendiri itu bisa-bisa saja teman-teman ya. Jadi itu belum pasti ya, belum pasti kesalahan atau bagaimana, ini trik atau bagaimana teman-teman. Karena memang bisa, yang namanya ilmu hikmah misalnya paku yang berada di dalam tubuh seseorang atau di tempat yang lain, kita tarik, dimasukkan ke dalam ke dalam kelapa tersebut dengan secara gaib, itu bisa. Jadi bisa saja, dan itu bukan trik ya. Namun di sini bisa jadi trik, dan itu pun tidak sampai ke tahap penipuan ya. Karena syarat penipuan harus ada yang dirugikan teman-teman ya. Artinya menjual barang tersebut yang sebenarnya adalah palsu dikatakan asli, itu baru penipuan ya teman-teman. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian keluar keris dari badan dan paku dari badan, sebenarnya itu memang dalam ilmu hikmah ada. Bisa semua ya. Semua dengan kehendak Allah bisa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, sekarang sudah jelas ya. Dan itu pun ini yang dianggap kesalahan oleh banyak orang, yang dianggap sumber penipuannya. Itu bukan penipuan, jadi tidak sampai kepada tahap penipuannya teman-teman. Karena beliau tidak menjual barang tersebut dikatakan yang asli ya, barang asli padahal palsu. Tidak sampai begitu ya teman-teman. Hanya pengobatan yang digabung dengan hiburan teman-teman. Karena dimasukkan ke YouTube ya sebagai kreator ya. Walaupun tidak dikatakan, karena sebenarnya di bawah video sendiri memang tidak ada kewajiban harus menjelaskan ini dan itu hanya kemauan kita sendiri, dan setiap orang punya pendapat, punya prinsip masing-masing ya. Jadi tidak harus menuliskan di situ ya, tidak harus menuliskan di situ, akan tetapi lebih baik, jadi hanya lebih baik saja teman-teman ya, supaya orang langsung mengerti bahwa ini hanya hiburan atau bagaimana. Dan kita pun tidak tahu bahwa yang di video itu benar-benar melakukan pengobatan atau hanya seperti yang tadi, hanya hiburan ya, hanya hiburan untuk menarik orang lain. Dan itu pun secara jujur oleh beliau sudah diakui, karena sebelum mendapatkan izin melakukan pengobatan teman-teman ya. Jadi di beberapa video sudah ada klarifikasinya. Jadi beliau sendiri sudah mengakui bahwa itu hanya digunakan sebelum mendapatkan izin. Dan setelah mendapatkan izin, beliau tidak pernah menggunakan hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi ini harus kita pahami. Namun yang diolah oleh para iblis, oleh para dajjal teman-teman, yang tahun-tahun yang sudah sebenarnya, yang tahun-tahun kemarin, yang memang sebelum mendapat izin ya. Dan beliau sendiri sudah mengakui tersebut. Namun tetap saja itu yang dijadikan bahan untuk menuduh beliau sebagai seorang penipu. Nah, bahkan lebih sadis lagi, dianggap sebagai selingkuh
apa ya, ia mencabuli seorang dan sebagainya. Jadi otaknya, akal kita itu kemana, teman-teman? Beliau punya 2 istri. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin ini secara akal istrinya bukan orang biasa-biasa saja. Bukan orang yang tidak setia. Ngapain kan? Ngerjain orang lain. Dan beliau sendiri sedang juga melakukan syariat Islam, sholat, puasa, dan sebagainya. Jadi kalau orang yang mampu berpikir sebenarnya tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana untuk melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Apalagi yang pasti beliau mempunyai doa Sungai Raja. Yang memang salah satu pantangannya, bukan hanya pantangan, bukan hanya sekedar pantangan, yang memang salah satu pantangannya adalah berzina ya. Dan jika itu melanggar, pasti ya dengan izin Allah. Pasti dengan izin Allah akan mencelakai dirinya. Sudah saya bahas di sebelumnya, yaitu kedustaan para pengaku tersebut. Jadi jangan kita mudah teropini. Yang jelas saya jelaskan di sini, yang penipu yang murni 100% bahkan 1000% itu Marcel ya. Marcel itu murni penipu, teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya harus mengetahui ya. Yang pertama, penipuannya nama aslinya bukan Marcel ya. Silahkan dilihat di video yang lain ya. Jadi di KTP-nya sendiri bukan Marcel, teman-teman. Di nama aslinya bukan Marcel. Ya, itu hanya nama untuk mencari nama ya. Nama panggung lah istilahnya. Kemudian penipuan yang kedua, dia mengatakan punya ijazah Reiki dan sebagainya. Ternyata itu palsu, diakui sendiri oleh pembina Reiki. Dan sebenarnya dianya sendiri tidak belajar itu, hanya meminta ijazah. Jadi ijazahnya palsu. Dan banyak lagi. Kemudian setelah kejadian Gus Samsudin, kita semuanya ikuti beritanya dari kedua belah pihak. Ya mungkin kalau dari satu pihak kita bisa mengelak bahwa itu tipu-tipu saja, akan tetapi di sini bisa kita lihat di kedua belah pihak ya. Dan yang kejadiannya katanya melaporkan Gus Samsudin dan sebagainya tentang ini di Blitar. Ternyata di Blitar tidak ada pengaduan tersebut, teman-teman. Jadi kedustaan yang luar biasa. Dan yang lainnya insya Allah nanti akan saya bahas di video yang lainnya. Jadi ini menyangkut kesalahan, kalau itu memang kesalahan ya. Jadi yang saya angkat sebagai kesalahan karena dipandang kesalahan oleh orang lain dan diangkat sebagai bahan menyerang beliau sendiri sebagai Gus Dobol lah, Gus penipuan lah, jadi dan sebagainya. Padahal mereka tidak mengetahui di mana letak penipuan tersebut dan bagaimana seandainya yang bisa dikatakan penipuan tersebut. Padahal di sini tidak ada ya. Jadi kita harus bisa membedakan penipuan dan yang bukan penipuan. Jadi penipuan tersendiri sudah saya katakan berulang kali di beberapa video saya sebelumnya, juga saya katakan bahwa yang namanya menipu berarti misalnya menggunakan keris petir misalnya, walaupun itu keris mainan kemudian dijual kepada orang, dikatakan bahwa itu keris betulan, kemudian dijual seharga beberapa juta misalnya, atau puluhan juta atau ratusan juta misalnya, dikatakan itu keris beneran ya, bukan keris mainan, itu adalah menipu ya. Atau meminta uang kepada pasien karena telah mengeluarkan paku dan sebagainya, penyakitnya sudah saya keluarkan semua, harus bayar sekian, itu penipuan. Kalau tidak ada itu berarti bukan, teman-teman ya. Kalau tidak ada yang itu bukan. Nah, dan misalnya ada yang membayar dan itu pun sukarela, tidak ada paksaan. Misalnya ada yang menggunakan benda karena penyakit yang parah misalnya ya. Jadi harus kalau mampu, kalau bisa membeli obat ini dan itu pun tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan. Bukan langsung diberikan kamu harus bayar sekian, tidak ya. Jadi berarti bukan penipuan. Bukan penipuan. Kalau masalah tidak sembuh, itu bukan penipuan. Ke dokter malah lebih banyak yang tidak sembuh, teman-teman. Ke dokter malah lebih banyak yang tidak sembuh. Maka
Kita harus hati-hati. Kalau kalian semuanya seorang yang muslim, tentunya kalian tahu yang namanya penipuan dan yang bukan penipuan ya. Karena yang namanya penipuan itu ada syaratnya, harus ada yang dirugikan ya. Kalau hanya masalah pengakuan-pengakuan yang tidak jelas, itu masih fitnah teman-teman. Karena seandainya memang benar, pasti laporannya ada di pihak kepolisian. Ternyata sampai sekarang tidak ada satu pihak pun yang melapor ke polisi ya. Tidak ada satu pihak pun yang melapor ke polisi. Kenapa? Bukan alasannya, ada yang memberi alasan mungkin tidak berani. Bukan. Iya, karena tidak beraninya karena kalau sampai ke polisi pasti tertangkap. Itu masalahnya. Makanya hanya keluar-keluar di media sosial. Jadi itu ya teman-teman ya. Namun kita harus memahami dan harus menyadari benar-benar bahwa ini adalah akhir zaman yang banyak gonjang-ganjing. Jadi jangan percaya Marcel ya teman-teman ya. Mohon maaf semuanya. Saya demi Allah, urusan seperti itu baik ilmu batin ataupun ilmu syariat, insya Allah lebih paham daripada Marcel, dan lebih paham insya Allah daripada ustadz-ustadz Wahabi itu teman-teman ya. Insya Allah saya sudah buktikan dari dulu saya adalah debater ya. Saya ahli debat baik di Facebook dan sebagainya, tapi sekarang sudah saya hentikan dan tidak ada satupun yang bisa mematahkan argumen-argumen saya, dan semuanya pakai dalil teman-teman ya. Jadi mereka memang sengaja ingin menghancurkan agama kita dari dalam, karena yang namanya orang tidak senang apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan kebaikan tersebut tetap tidak senang. Makanya kullu nikmatin mahsudun, setiap sesuatu yang nikmat pasti akan ada yang iri, ada yang mendengki, begitu teman-teman ya. Jadi kita lihat bersama bahwa perjuangan Marcel itu hanya untuk materi, untuk nama saja, bukan karena Allah. Demi Allah, bukan karena Allah teman-teman. Karena seandainya karena Allah akan melakukan jalan yang diridhoi Allah. Sedangkan yang dia tempuh sendiri semuanya pelanggaran dalam agama. Sulap itu adalah sihir. Itu nas di dalam Al-Quran bahwa itu sihir. Apapun alasannya, karena untuk hiburan atau apa, tetap sulap adalah sihir. Namun sihir yang dijadikan mainan jadi haram. Jadi yang mempercayainya haram. Kemudian dia berbicara tentang agama, dianya sendiri tidak mengerti tentang agama. Dia sendiri melanggar norma-norma agama. Itu teman-teman ya. Jadi harus dipahami benar-benar teman-teman ya. Jadi di sini semuanya sudah jelas dan sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, masalah fitnah. Maksudnya kabar-kabar yang belum tentu, yang tidak kita ketahui sendiri. Sudah ada videonya fitnah ya. Waspadai 7 bahaya fitnah. Di situ sudah ada. Kemudian masalah alam gaib yang katanya bukan alam gaib, makhluk gaib yang katanya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Itu adalah kedustaan semuanya. Sudah saya bahas di video saya sebelumnya bahwa jin itu bisa dilihat. Di situ saya tampilkan dalil-dalilnya dan bukti-bukti secara konkret ya teman-teman. Nah, kemudian yang mengatakan alam saya bahas juga tentang yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah bahwa alam yang perkara gaib tidak bisa dilihat, sudah saya bahas di situ semuanya. Semuanya sudah saya bahas secara gamblang. Jadi kalau Anda sekalian tidak percaya, karena iman Anda perlu dipertanyakan. Jelas ya, karena memang ini saya ambil dari dasar-dasar agama, bukan melalui akal, karena akal saya ini diikutkan kepada dalil-dalil agama tersebut teman-teman ya. Jadi pedoman imam seorang muslim itu ada 4. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh salah satunya, kalau ada di Al-Quran bisa cukupkan di Al-Quran saja, atau masih membutuhkan penjelasan dari hadis, karena Rasulullah yang lebih mengetahui tentang maksud dalam ayat yang dimaksud. Kemudian kalau tidak ada di dalam Al-Quran, boleh kita memakai hadis. Kalau dua-duanya tidak ada, kita masih mempunyai yang ketiga, yaitu ijma ulama. Yaitu ijma ulama atau mufakat
kesepakatan para ulama. Para ulama yang mana? Para ulama yang punya sanad bersambung keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan punya guru, gurunya punya guru, dan seterusnya. Bukan hanya hanya memotong sanad seperti yang dilakukan oleh Wahabi dan Salafi, teman-teman. Bukan seperti itu. Itu memotong sanad dan itu tidak sah. Jadi hadis sendiri kalau tidak ada sanadnya secara bersambung, ya udah batal, tidak diakui, teman-teman ya. Dari itu. Yang ketiga, yang keempat, kias. Jadi harus punya keempat. Misalnya kesepakatan ulama tidak pernah ada ulama yang membahas tentang itu, maka kita harus menggunakan kias, yaitu mengiaskan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang mirip atau serupa, teman-teman ya. Begitu. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi di sini antara kesalahan dan kejujuran Gus Samsudin sebenarnya sudah ada dan bisa kita pahami bersama, teman-teman ya. Jadi kalau menurut hemat saya pribadi, kita ini sedang diadu oleh non muslim, teman-teman ya. Dan boleh jadi muslim yang tidak punya pekerjaan juga seperti Wahabi dan Salafi, karena memang tidak punya kesibukan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga selalu sibuk dengan urusan orang lain ya, boleh jadi. Namun yang saya kira memang dari itu, teman-teman ya, dari itu. Kemudian orang-orang yang bodoh yang tidak paham tentang agama ikut-ikutan ya, karena memang tidak tahu. Jadi orang-orang yang bodoh, yang awam sendiri itu memang tidak tahu menahu ya, dan tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Jadi yang penting menurut mereka benar, cocok dengan hawa nafsu, udah kita diikuti saja. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, saya tidak pernah kurang lebihnya begini, saya tidak pernah kalah berdebat dengan orang yang alim. Saya selalu nomor satu, selalu menang, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi saya tidak pernah menang melawan orang bodoh, orang yang tidak berilmu, katanya. Karena apapun pasti akan dikeluarkan, yang menyebabkan kemurtadan ataupun yang lainnya pasti dikeluarkan ya, teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi yang sudah terlanjur segera cabut, segera berbalik arah. Seperti yang saya lakukan, saya sebenarnya senang hiburan seperti itu, senang. Akan tetapi setelah membuat kerusakan yang luar biasa, maka saya hentikan subscribe saya cabut subscribe saya, teman-teman. Jadi banyak di antara youtuber yang dulunya saya menyukainya, tapi setelah ketahuan hanya membuat fitnah, maka subscribe saya cabut, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin mendukung orang-orang yang menentang dalil-dalil agama, yaitu menentang agama tersendiri, teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus pintar-pintar memilah dan memilih sesuatu yang harus kita lakukan. Semuanya harus kita banding-bandingkan, bukan dalil yang kita akali, akan tetapi akal kita yang harus didalili, harus punya dalil, teman-teman ya. Harus punya pijakan ya. Jadi bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Kita gunakan, yang paling penting kita selalu berhusnudzon, itu yang diajarkan dalam agama kita, berbaik sangka kepada seseorang, karena boleh jadi yang kita lihat itu tidak seperti yang kita lihat, teman-teman. Dan yang tidak kita lihat belum tentu juga itu adalah kesalahan, dan belum tentu juga itu adalah kebenaran ya. Jadi mohon maaf, mungkin ini sudah cukup dari saya penjelasannya, dan apabila ada yang salah atau kurang dari saya mohon yang sebesar-besarnya. Ini tiba-tiba lampu padam, teman-teman ya, lampu padam ini. Jadi mohon maaf ya, mudah-mudahan ini saja sudah cukup, dan saya akhiri dengan doa kafarat majelis. Ghufranaka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.